Hello young people, what's happening today? Let's see what's happenings. Halo people, selamat datang kembali di segmen kesayangan kita. What's happening? Tempat kita ngebahas berita-berita teknologi terbaru yang pastinya bikin kita takjub Kadang juga bikin kita bingung. dan sering banget bikin kita mikir, ini tuh sering banget ya terjadi. Bareng aku Hadi. Dan aku Ivanska, yuk kita langsung masuk aja ke What's Happening. Jadi gini Di, Ya. aku tuh baru lihat berita, Ya. jadi katanya ada aplikasi yang kasih koin kripto, tapi kita harus nge-scan bola mata dulu nih. Nah itu tuh aplikasi apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu namanya Worldcoin ya. Worldcoin ini teknologi baru yang dibikin oleh CEO OpenAI, Oke. Sam Altman, tahu kan? Nah, sebenarnya tujuan dari Worldcoin ini adalah buat membuktikan bahwa kita tuh sebenarnya manusia atau AI, gitu. Dan kalau ditanya aman atau enggaknya, sebenarnya kita belum tahu pasti nih aman atau enggak. Tapi yang jelas data yang kita berikan ke sana itu tidak langsung mentah-mentah dipakai datanya, tapi disimpan dalam bentuk World ID yang masuk ke aplikasi yang habis kita scan nanti. Nah, nanti kita install aplikasinya tuh, ada Worldcoin app lah kalau nggak salah namanya. Nah, nanti di situ kita bisa dapet koin kripto juga. Gitu. Nah, berarti tujuannya itu tuh untuk apa? Tujuannya? Heeh. Kalau tujuannya sebenarnya dari teknologi itu banyak ya. Pertama, yang tadi ya bisa buat membuktikan kita sebenarnya manusia atau AI. Oke. Terus bisa juga buat paspor digital. Nah, ya sebenarnya kayak gitu sih. Cuman buat membuktikan aja kalau kita sebenarnya masih dalam bentuk manusia nih, gitu. Yang datanya nanti yang akan dipakai. Oh gitu. Nah, tapi kan berarti itu kita ngebarter data biometrik kita pakai ke koin ya maksudnya ya? Iya, betul. Nah, maksudnya kan data kita kan sangat amat penting ya, harus Ya. dijaga kerahasiaannya gitu. Ya. Cuman apakah sudah ada yang membuktikan kalau misalnya data kita itu disimpannya dengan baik atau dengan aman? Nah, kalau datanya aman atau enggak, sebenarnya data yang disimpan dari setelah kita scan iris mata kita itu sebenarnya masuk ke aplikasi World ID-nya. Iya. Nah, berbentuk jadi World ID. Nah, datanya mereka sebenarnya tidak simpan, gitu loh. Cuman memang dari beberapa pemerintah melihat regulasinya tuh seperti apa. Nah, ternyata belum ada regulasinya di Indonesia. Maka dari itu, Komdigi membekukan si World ID ini, gitu. Gitu. Jadi belum pasti ya. Ya, betul. Datanya belum pasti Disimpannya di mana. akan dipakai untuk apa. Disimpannya sebenarnya ada di aplikasinya masing-masing, gitu loh. Dan sebenarnya mereka tuh tidak menyimpan data itu. Cuman kita kan nggak tahu lah ya. Itu kan scan-nya pakai teknologi mereka, datanya juga mungkin bisa masuk ke mereka gitu loh. Karena database juga mereka yang pegang, gitu. Nah itu dia yang simple, berarti datanya tuh kita belum tahu ya aman Ya, atau betul. enggak, apakah data kita dijaga ataukah data kita dipakainya untuk apa, kita belum tahu ya dia. Ya, betul. Nah, kalau tadi kita ngomongin mata, sekarang kita naik level nih, kita ke otak. Kalau nggak salah ada yang namanya Neuralink. Itu apa tuh, Mi? Oh ada. Jadi Neuralink itu semacam teknologi, bukan semacam sih, emang teknologi ya, teknologi buatannya si Elon Musk, Ya. yang dimana teknologi itu tuh berupa chip. Nah chipnya ini tuh udah berhasil ditanamkan ke manusia Di. Oh, itu bisa ngebantu buat orang lumpuh nggak sih kira-kira? Mungkin bisa ya, karena di manusia pertama nih yang ditanamkan chipnya, Iya. dia itu bisa mengendalikan komputer pakai pikirannya. Wah, Keren berarti banget gak sih? Keren banget sih. Cuman bahaya nggak kira-kira? Nah itu kita juga belum tahu sih di aman Oke. atau enggaknya ya, karena kan itu menyangkut otak nih, yang dimana kita nggak tahu nih apakah chip itu tuh bisa membaca pikiran manusianya, Iya. ataukah chip itu bisa mengendalikan orangnya, Iya, kita juga betul. belum tahu. Oke. Lagian juga kan kalau emang dia bisa membaca pikiran kita nih, berarti siapa yang bisa ngakses gitu? Iya. Apakah Elon Musk-nya langsung? Iya. Nggak tahu juga kan? Benar. Gitu. Nah, tapi kamu mau nggak kalau dipasangin chip kayak gitu? Enggak sih, nggak mau sih. Nggak mau Kenapa? sih. Karena ya bahaya, apalagi
tadi disebut bisa dikendalikan gitu kan. Kayaknya Ya takutnya bisa dikendalikan. Mending kita pakai teknologi yang biometrik, masih mending deh. Kayak di Amerika atau di Cina tuh udah bisa bayar pakai telapak tangan doang tuh. Gitu? Iya, jadi di sini nggak ada chipnya, jadi bisa dia tinggal scan gitu. Kalau di kita mungkin pakai kris ya, tapi kalau di US dan Cina itu udah pakai biometrik. Oh, keren juga. Gitu, keren. Itu fun fact guys. Nah, oke, Di. Tadi kan kita udah ngomongin mata, udah ngomongin otak juga ya. Nah, itu kan masih bersinggungan dengan teknologi lah ya. Nah, sekarang kita mungkin bisa ngomongin tentang AI-nya nih. Oke. Nah, jadi ada survei dari Snapchat yang mengatakan kalau 43% orang Indonesia itu udah mengadopsi AI nih, Di. Iya. Mungkin termasuk aku juga kali ya, kita pakai AI. Karena adopsi ini menjadi indikasi awal bahwa masyarakat Indonesia itu relatif percaya pada kemampuan AI. Gitu. Betul. Nah, tapi dari survei itu juga menyebutkan kalau 13% respondennya itu tuh menaruh kepercayaan banget nih ke AI. Kepercayaannya tinggi gitu. Nah, menurut kamu itu aman gak sih? Sebenarnya bisa jadi dua sisi sih. Jadi yang pertama itu kepercayaan itu bagus ya. Terus berarti masyarakat juga mulai adaptif sama teknologi. Tapi di sisi lain, kalau terlalu percaya tanpa ngerti cara kerjanya bagaimana, risikonya juga bahaya. Iya, emang bahaya banget ya. Apalagi kalau misalnya AI-nya tuh dipakai untuk ngambil keputusan yang penting nih. Iya, betul. Karena ya kalau datanya nggak akurat atau ada yang bias kan, keputusannya bisa salah ya dia. Iya, benar. So, tetap bijak buat pakai AI. Iya, betul banget, Di, betul banget. Nah, kita juga kan emang harus banget nih, penting banget untuk kita tuh berpikir kritis gitu. Karena ya kita jangan, maksudnya kita boleh menggunakan AI, tapi jangan terlalu mengandalkan AI juga ya. Iya, betul. Karena human in control itu tuh tetap prinsip utama, guys. Gitu. Betul. Ngomongin risiko, tahu nggak kamu AI yang paling rakus ngambil data itu apa? Emangnya ada, Di? Ada dong. Namanya Gemini dari Google. Menurut laporan Surfshark, Gemini mengambil akses ke 22 titik jenis data pribadi. Dari lokasi, kontak, rekaman audio, sampai semua diminta-minta sama mereka. Oh gitulah, itu mah perampokan dong namanya. Iya, ya itu karena mungkin mereka butuh database yang banyak kali. Oh Gemini ya, tapi nggak expect loh, padahal kan kebanyakan orang itu pakainya ChatGPT ya. Iya, aku pakai Gemini sih. Oh kamu Gemini? Iya. Oh gitu, aku ChatGPT soalnya. Oke, kita beda ya mungkin gitu. Oh gitu, nah makanya emang penting banget ya yang people untuk cek app permissions, permission apps, karena ya jangan asal kita klik allow aja gitu. Iya benar. Kita juga harus cek permission kita ya, karena kita harus tahu nih sebenarnya data kita bisa dimanipulasi atau enggak nih sama mereka. Nah itu dia yang simple dari pembahasan kita hari ini. Kan terlihat ya bahwa perkembangan teknologi ini membawa dampak besar. Betul. Baik dampak negatif maupun dampak positif. Nah dan penting juga buat kita untuk terus mengikuti perkembangan ini dengan kritis dan bijak. Serta memahami implikasinya terhadap privasi dan etika. Jadi itu dia yang people what's happening seminggu ini. Gimana menurut kalian? Kasih pendapat di kolom komentar ya. Dan kalau ada berita teknologi yang menurut kamu perlu kita bahas, atau kita mungkin belum tahu, Ings People udah tahu duluan, langsung aja drop idenya di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Inexindo. Biar kamu nggak ketinggalan kabar-kabar teknologi yang makin kesini, makin mind-blowing. Sampai ketemu di episode selanjutnya.